Baik, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang waris, atau yang disebut dengan faraid. Jadi ilmu waris dalam bahasa Arab disebut ilmu al-faraid atau cabang ilmu dalam syariat Islam yang membahas tentang tata cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam. Kata faraid merupakan bentuk jamak dari faridah yang berarti ketetapan atau bagian tertentu yang telah ditentukan Allah. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena mengatur tata cara secara adil. Siapa saja yang berhak untuk menerima harta peninggalan dan seberapa besar bagiannya. Dasar hukum dari warisan dalam Islam, ilmu waris memiliki dasar hukum yang sangat kuat, yaitu dalam Al-Quran, hadis Nabi, kemudian ijma' ulama. Yang pertama dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa ayat yang menjadi dasar hukum waris ini, yaitu antara lain dalam surah An-Nisa ayat 11. Di sana Allah menyampaikan bahwa Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 12, bagaimana mengatur bagian suami, istri dan saudara kandung dan pewaris. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 176 itu mengatur warisan bagi saudara laki-laki dan perempuan seibu seayah. Kemudian kita lanjut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pelajarilah ilmu faraid dan ajarlah kepada orang lain. Sesungguhnya ilmu ini adalah separuh dari ilmu dan ia akan dilupakan. Ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Itu dari hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ijma' ulama. Jadi seluruh ulama mazhab yang empat ini sepakat bahwa warisan itu adalah bagian dari hukum Islam yang wajib diterapkan sesuai dengan ketentuan. Dan yang berikut adalah prinsip-prinsip dasar dari ilmu waris. Yang pertama adalah keadilan. Jadi tidak ada diskriminasi dalam pembagian. Kemudian kepastian hukum. Bagian waris telah ditentukan, bukan hasil musyawarah semata. Kemudian menjaga hubungan kekerabatan. Pembagian ini didasarkan atas kedekatan nasab. Kemudian tidak boleh merugikan atau menzolimi ahli waris. Kemudian warisan hanya dibagi setelah dipenuhi hak-hak. Jadi ada hak-hak, hak apa yang harus kita ketahui, seperti biaya pemakaman, kemudian pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Kemudian syarat-syarat pembagian warisan. Jadi syarat agar warisan bisa dibagi, yang pertama adalah meninggalnya pewaris secara pasti. Kemudian ahli waris hidup pada saat pewaris meninggal. Kemudian tidak ada penghalang waris seperti pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama. Perbedaan agama ini hanya sebagian ulama. Kemudian perbudakan. Kemudian macam-macam ahli waris. Jadi dibagi dalam 3 kategori utama.
Jadi ahli waris nasabiyah karena hubungan darah. Jadi laki-laki, anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah, seibu kandung, ponakan anak dari saudara laki-laki, paman dari saudara laki-laki dari ayah. Kemudian perempuan, anak perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan seayah, seibu kandung. Kemudian ahli waris nasabiyah secara hubungan pernikahan, yaitu suami, istri. Kemudian ashabah, ahli waris tanpa bagian tertentu. Sisa dibagi untuk mereka, misalnya anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, jika tidak ada anak. Kemudian bagian-bagian warisan atau disebut ashabul furud. Jadi ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Jadi suami itu setengah jika tidak ada anak. Kemudian seperempat jika ada anak. Istri seperempat jika tidak ada anak, dan 1/8 jika tidak ada anak. Kemudian ibu 1/3 jika tidak ada anak dan tidak ada dua saudara atau lebih. Kemudian 1/6 jika ada anak atau saudara lebih. Kemudian ayah 1/6 jika ada anak. Jika tidak ada anak, maka bisa mendapatkan sisa. Kemudian anak perempuan 1/2 atau setengah jika sendirian. Kemudian 2/3 jika 2 atau lebih tanpa anak laki-laki. Kemudian saudari perempuan bagian tergantung situasi, bisa sebagai furud atau as-sabah. Kemudian bagian yang ketujuh di sini adalah sistem pembagian warisan. Jadi sistem faraid langsung membagi sesuatu bagian tertentu. Jika sudah tidak ada tersisa, maka hanya furud saja yang mendapatkan bagian. Kemudian bagian B adalah sistem as-sabah. Jika masih ada sisa setelah furud, diberikan kepada yang termasuk ashabah. Kemudian rat atau pengembalian sisa ke ahli waris. Jika tidak ada ashabah dan masih ada sisa, dikembalikan ke ahli waris yang memiliki bagian furud selain suami atau istri menurut sebagian ulama. Kemudian ada hajj atau penghalangan. Jika ahli waris yang lebih dekat, maka yang lebih jauh terhalang untuk menerima warisan. Misalnya, anak laki-laki menghalangi saudara laki-laki pewaris. Kemudian ayah menghalangi kakek. Kemudian yang ke-8, contoh kasus pembagian yang sederhana. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dengan harta warisan 120 juta rupiah. Pembagian, istri mendapat 1/8 bahagi 120 juta kali 1/8. Jadi sama dengan 15 juta. Kemudian sisanya 105 juta dibagi kepada anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Jadi total pembagian 3. 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Anak laki-laki mendapat sekitar 70 juta, kemudian anak perempuan mendapat 35 juta. Jadi hikmah dan tujuan dari ilmu waris. Apa hikmah dan tujuan dari ilmu waris? Yaitu menjaga keadilan dan keseimbangan, kemudian menghindari pertengkaran antar ahli waris,
kemudian memberikan hak kepada yang berhak sesuai kadar kedekatan, kemudian menjaga kelangsungan ekonomi keluarga, kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian tantangan dan permasalahan warisan di masyarakat. Jadi kurangnya pemahaman apa tantangan dan permasalahan warisan di masyarakat, tentunya kurangnya pemahaman umat terhadap ilmu faraid. Kemudian adanya budaya patriarki yang mengesampingkan perempuan. Kemudian terjadinya konflik keluarga akibat pembagian warisan. Kemudian tidak diterapkan sistem faraid dalam hukum positif di banyak negara muslim. Kemudian wasiat yang melampaui sepertiga atau membebani ahli waris. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam resum pembelajaran fikih di madrasah. Jadi mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang salah dari penjelasan saya. Ini yang saya bisa sampaikan. Insyaallah bermanfaat untuk saya agar lebih lagi mendalami pembelajaran fikih di madrasah. Hanya ini dari saya untuk pembahasan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.